Doa ini sering dibaca oleh Bapak Imam kita, Ustadz Yazid, ketika selesai zikir sholat. Biasanya ini diantara doa. Ternyata doa yang beliau baca ini satu diantara zikir subuh atau zikir pagi. Maka ini diantaranya yang Rasulullah SAW anjurkan. Wa a'udzu bika min syarri ma fihi, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan kemudian keburukan hari setelahnya. Jadi kita memohon kepada Allah dari setiap hari yang kita lewati, kita minta kebaikannya, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hari yang kita lewati dan kemudian hari berikutnya. Begitu diantara yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan ternyata ini juga tidak hanya Rasulullah anjurkan kita membacanya di pagi hari saja. Summa idza amsa falyakul misla dzalik. Kalau engkau berada di waktu pagi, kalau salah satu di antara kalian berada di waktu pagi, maka ucapkanlah hal yang serupa. Dan kemarin ada redaksi doa yang mirip juga dengan seperti ini. Tapi lanjutannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari malas dan buruknya di usia tua. Kalau yang ini dikhususkan bahwa setelah kita minta kebaikan di hari ini dan hari setelahnya, kita minta pembukanya, pertolongan Allah, lalu kemudian cahaya dari Allah, berkah dari Allah, dan kemudian petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, permintaan setelah permintaan baik di hari ini dan hari setelahnya lebih banyak dibanding kemudian zikir yang sebelumnya. Ini diantara zikir pagi dan kemudian zikir petang. Selanjutnya dalam dokumentasi Imam Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, annahu qala li abihi, ketika itu ia berkata kepada ayahnya, ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Wahai ayah, aku mendengarkan engkau membaca doa setiap pagi. Itu artinya anak bertanya kepada ayahnya tentang doa yang dibaca ayahnya setiap pagi. Lalu kemudian ayahnya itu membaca doa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan aku afiah pada badanku, berikan aku sehat pada badanku, berikan aku jauh dari keburukan pada fisikku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikan afiah pada pendengaranku. Jadi kita minta kepada Allah agar pendengaran kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan sehingga pendengaran kita jauh dari keburukan, yang kita dengar yang baik-baik saja. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan afiah pada penglihatanku. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan sehat mata kita. Sehat mata itu bukan hanya sekedar sehat bisa melihat, tapi Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik yang bisa dipandang oleh mata. Itu yang kemudian dibaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara karunia besar dari anggota tubuh kita yang Allah berikan kepada kita adalah mata. Sehingga dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi." Kalau aku uji hambaku dengan dua anggota tubuh tercintanya. Yang dimaksud dua anggota tubuh tercintanya itu adalah kedua mata, maknanya dia tidak bisa melihat. Fasabara, dengan ujian itu dia sabar, maka kata Allah, awwadtu, aku akan ganti dua mata yang tidak bisa melihat, lalu kemudian dia sabar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, di antara orang yang Allah jamin masuk surga itu tunanetra. Tunanetra itu Allah Subhanahu wa taala jamin, asalkan ia sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah akan ganti dengan surga. Kita yang bisa melihat, belum tentu mata kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka Allah dari mata kita, makanya kita diajarkan diantaranya Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikan afiah pada penglihatanku. Jadi itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa memungkiri lagi, apalagi kemudian bapak-bapak, dosa kita yang paling banyak itu ya dosa mata.